Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ketua kelas mempersiapkan dulu kelasnya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai, Bu. Sebelumnya Ibu mengabsen dulu ya untuk mengecek hadiran anak-anakku. Ya, Bu. Dian Raini, Hadir, Bu. Sulfa, Hadir. Nur Asisa, Hadir, Bu. Lutfia, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Sofiana, Hadir, Bu. Suci Utami, Enggak ada, Bu. Alfa, Bu. Alfa. Intan, Hadir, Bu. Nurul Astina, Hadir, Bu. Kartini, Hadir, Bu. Harvina Rosa, Hadir, Ibu. Ahrani Nur Ramadhani, Hadir, Bu. Siti Sarah. Hadir, Bu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang termodinamika. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator kita pada pembelajaran kita hari ini. Adapun standar kompetensi kita yaitu menerapkan hukum termodinamika dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikatornya adalah siswa mampu mengetahui hukum-hukum termodinamika dan siswa dapat membedakan 4 proses dalam hukum termodinamika. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu tentang termodinamika? Saya, Bu. Ya, Hartini. Menurut saya, Bu, termodinamika itu terdiri dari 2 kata, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Sehingga, Bu, menurut saya termodinamika itu berarti perubahan panas. Bagus sekali. Apakah ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan dia. Menurut saya termodinamika itu pengetahuan tentang transformasi energi atau suatu keadaan. Bagus sekali. Apakah ada yang lain lagi? Ada. Baiklah, tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian, termodinamika itu berasal dari 2 kata, yaitu termos dan dinamik. Termos dan dinamik, yaitu termos sendiri itu artinya panas dan dinamik itu perubahan. Jadi secara otomatis termodinamika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan panas pada suatu temperatur. Di dalam termodinamika ada beberapa hukum, yaitu hukum ke-0 termodinamika, hukum ke-1 termodinamika, kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Adakah yang tahu tentang apa sih kaitannya hukum ke-0 termodinamika? Saya, Bu. Ya, Nurul, silakan. Kaitannya hukum ke-0 termodinamika yaitu kesetimbangan termal. Ya, benar sekali. Hukum ke-0 termodinamika itu berkaitan dengan kesetimbangan termal. Misalnya saja, jika 2 sistem, bunyinya adalah jika 2 sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem berbeda, maka ketika sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lainnya. Ibu kasih contoh sederhana, misalnya ada sebuah temperatur A, B, dan C. Nah, pada temperatur A ini suhu dalam temperatur tersebut sama dengan temperatur
B, dan temperatur pada B ini suhunya itu sama dengan temperatur C. Secara otomatis maka temperatur A ini suhunya sama dengan temperatur C. Terus yang kedua, hukum ke-1 termodinamika. Adakah yang tahu tentang hukum ke-1 termodinamika itu tentang apa? Silakan Azizah. Hukum ke-1 termodinamika itu berkaitan tentang kekekalan energi. Nah, bagus sekali. Apakah ada yang lain? Tidak ada, Dik. Jadi hukum ke-1 termodinamika itu benar yang dikatakan teman kalian tadi, bahwa itu berkaitan dengan hukum kekekalan energi, yaitu bunyinya energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Nah, bunyi pada hukum 1 termodinamika itu adalah pada setiap proses apabila kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi namanya perubahan energi. Secara otomatis dapat ditulis bahwa Q sama dengan W ditambah delta O. Di mana Q ini adalah kalor, W ini adalah usaha, dan delta U ini adalah perubahan energi. Selanjutnya adapun hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika, tapi pada hari ini kita akan membahas tentang hukum ke-1 termodinamika. Nah, di dalam hukum ke-1 termodinamika ini sebentar Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian diskusi mengenai ada 4 proses dalam hukum pertama termodinamika. Prosesnya itu ada proses isobarik. Ada yang tahu selanjutnya? Proses isotermal, terus isohorik dan Adiabatik. proses adiabatik. Nah, keempat proses ini akan dibagikan tugas untuk kalian diskusikan secara kelompok. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Sesuai absen Ibu. Tidak, nanti Ibu yang bagikan. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Di mana kelompok pertama yang ini dia dan teman-temannya. Kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Silakan Profesor. Baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerja dalam bentuk kelompok. Silakan mengerjakan. Ibu berikan waktu 30 menit dari sekarang. Silakan diskusi kelompok ya.
Untuk pengerjaan soalnya telah selesai. Perhatikan semuanya. Balik. Masing-masing kelompok mewakili teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang proses hukum 1 termodinamika, di mana soalnya adalah jelaskan dan gambarkan grafik yang pada masing-masing proses hukum 1 termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik, di mana pada proses isobarik itu adalah proses perubahan gas dengan tekanan tetap. Untuk grafiknya, grafik P terhadap V. Maka grafiknya seperti gambar di sini. Kemudian selanjutnya adalah untuk usaha proses isobarik dapat ditentukan dari loss kurva di bawah grafik P adalah W sama dengan T VB kurang VA. Untuk proses isobarik usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan P delta V. Maka hukum termodinamika pertama menjadi Q sama dengan delta U tambah P delta V. Untuk yang kedua adalah proses isotermal, di mana proses isotermal merupakan proses perubahan gas dengan suhu tetap. Maka grafiknya adalah
presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu mempersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang memaparkan hasil diskusi yang kami telah lakukan. Yang pertama, soalnya jelaskan dan gambar grafiknya dari masing proses pada hukum satu termodinamika. Kan sudah diketahui bahwa hukum satu termodinamika memiliki 4 proses. Yang pertama adalah isobalik, isotermal, isokolom, dan adiabatis. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah proses isobalik. Nah, seperti yang kita ketahui, isobalik artinya proses atau perubahan gas dengan tekanan tetap, artinya P sama dengan konstan. Untuk grafiknya itu sendiri telah digambarkan oleh kelompok 1, tapi yang pernah dijelaskan adalah rumus dari proses isobalik itu sendiri. Rumus dari persamaan isobalik itu sendiri, P sama dengan NFT. Di mana NF-nya di sini dia kan konstan karena merupakan nilai. Kemudian dikarenakan tekanannya konstan atau V yang konstan, maka V sama dengan V. Berarti V1 per V1 sama dengan V2 per V2. Kemudian untuk proses yang kedua adalah isotermal. Isotermal artinya perubahan gas dengan suhu yang tetap. Kemudian untuk grafik pada isotermal itu sendiri adalah ini yang telah digambarkan oleh kelompok 1. Kemudian rumus yang digunakan pada persamaan isotermal itu sendiri, PV sama dengan NFV, di mana suhunya di sini konstan, berarti PV sama dengan sehingga P1 sama dengan P2. Kemudian proses yang ketiga adalah proses isohoris, di mana proses isohoris adalah suatu proses perubahan gas dengan volume tetap. Kan volumenya tetap sehingga P1 per P1 sama dengan P2 per P2. Kemudian ada yang dinamakan proses adiabatis. Nah, proses adiabatis ini tidak terjadi pertukaran kolom. Artinya, Q-nya sama dengan 0. Untuk kerja yang dilakukan oleh proses adiabatis mungkin bisa digambarkan dalam grafik berikut. Di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, Ibu berikan kesempatan untuk menjelaskan. Silakan maju kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Di mana untuk soal pertama mengenai proses isobalik, yang mana proses isobalik di sini merupakan proses perubahan gas dengan tekanan tetap, yang mana grafiknya sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya sudah tampil, itu gambar yang pertama. Kemudian untuk yang proses yang kedua adalah proses isotermal, di mana proses isotermal merupakan proses perubahan gas dengan suhu tetap. Kemudian gambarnya pun sudah digambarkan oleh kelompok sebelumnya. Ini merupakan gambar dari proses isotermal.
dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian proses yang keempat atau yang terakhir adalah proses adiabatik, yang mana proses ini merupakan proses di mana tidak terjadi lagi pertukaran kalor. Grafiknya dapat dilihat pada papan tulis yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan yang atas untuk kelompok. Baiklah, itulah pemaparan dari masing-masing kelompok. Hari ini kita bahas tentang 4 proses. Ibu ulangi lagi ya. Ada 4 proses dalam hukum 1 termodinamika, yaitu proses isobarik, isoforik, isotermal, dan adiabatik. Yang tadi dijelaskan oleh masing-masing kelompok itu merupakan proses dan grafiknya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang Ibu lihat tadi. Dia menjelaskan, kelompok tersebut menjelaskan bagus untuk dimengerti oleh teman-teman. Dan kelompok yang Ibu berikan penghargaan itu adalah kelompok 3. Kelompok 3 ini akan Ibu berikan bonus nilai dan bebas UAS. Yes. Setelah itu mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan membahas lanjut tentang hukum 2 termodinamika dan hukum 3 termodinamika. Gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.